Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, sebelum saya mulai pembahasan materinya, akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Untuk topik kali ini, Bulip hanya akan memberikan satu tujuan pembelajaran, yaitu mampu menelaah kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita akan lebih fokus membahas Undang-Undang Dasar 45 khusus di bagian pembukaannya saja. Baik, kita langsung saja mulai pembahasan kita. Anak-anak, sebelum kita bahas ke materi, adakah di antara kalian yang tidak mengetahui isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, jika kalian ada yang belum mengetahui, di sini boleh tuliskan tentang isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk bagian ini, anak-anak, ini adalah bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang setiap kali upacara bendera pasti akan dibacakan, karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara kita. Bisa kalian baca ya, untuk dari awal sampai akhirnya, karena inilah yang akan kita bahas nantinya. Baiklah anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita diwajibkan harus tahu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih lagi jika kita dapat menghafalnya. Karena pembukaan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar. Baik anak-anak, sebelum kita bahas poin satu persatu, terlebih dahulu Bulip akan menyampaikan urutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen. Dan saat ini kita berarti berada di dalam posisi setelah amandemen. Sebelum amandemen, anak-anak, amandemen itu perubahan urutan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada 3, yaitu pembukaan, yang kedua batang tubuh, yang ketiga ada penjelasan. Tetapi ini berubah ketika setelah terjadinya perubahan atau amandemen. Undang-Undang Dasar kita hanya terdapat 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Untuk kali ini kita akan membahas lebih detail ke pembukaan Undang-Undang Dasar.
Anak-anak, yang perlu kalian perhatikan, pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan hal yang sangat fundamental. Karena apa? Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Apa itu pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 antara lain? Di situ sudah boleh tuliskan yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, ada cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, ada dasar negara Pancasila. Ini merupakan pokok kaidah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Sekarang kita bahas satu persatu dari setiap alinea. Tadi di awal sudah boleh kasih lihat ya di sini. Kira-kira tahukah kalian yang dinamakan dengan alinea? Alinea itu jika di dalam bahasa Indonesia itu lebih kalian familiar dengan paragraf. Di dalam pembukaan ini ada berapa alinea anak-anak? Ada 4, 1, 2, 3 sampai akhir ini 4. Ini bukan alinea ya. Ini yang pertama. Ini yang alinea pertama, ini yang alinea kedua, yang ini alinea ketiga, yang ini alinea keempat. Sudah tahu anak-anak? Saya yakin kalian anak yang pintar pasti tahu. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 alinea. Kita kembali lagi ke bahasan kita. Kita pelajari untuk makna alinea yang pertama. Ini bunyinya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa sampai yang paling bawah. Itu bunyi dari alinea pertama. Kalian bisa baca sendiri ya, apa makna yang terkandung. Pada alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Jadi ini adalah makna alinea pertama. Yang pasti di sini bangsa Indonesia sangat menentang penjajahan. Itu makna dari alinea pertama. Diingat-ingat ya. Untuk makna alinea kedua, bunyinya di situ sudah boleh tuliskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang terakhir, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu makna yang terkandung di dalam alinea kedua. Sekarang kita lanjut ke alinea ketiga. Untuk lebih mudahnya anak-anak, alinea ketiga ini bagian dari spiritualitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki motivasi spiritual yang tinggi. Ini terbukti dari pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu dicapai
berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini suatu keyakinan yang sangat besar terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena bangsa Indonesia percaya jika tidak ada bantuan Tuhan, maka Indonesia tidak akan pernah merdeka. Itu makna dari alinea ketiga. Sekarang makna dari alinea keempat atau alinea terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini sudah boleh cantumkan isinya, cukup panjang anak-anak ya. Tapi ini adalah alinea terakhir kita. Apa saja makna yang terdapat di alinea keempat? Di situ ada 4 poin. Yang pertama, tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah. Yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan dasar negara, yaitu Pancasila. Ini anak-anak untuk materi kita kali ini. Jika ada yang tidak jelas atau kurang paham, bisa kalian tanyakan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan fisik dan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.